Perkenalkan, nama saya Angger Herlambang. Saya dari Prodi Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah implementasi smart home menggunakan satu buah sensor dan satu buah aktuator atau alat yang bisa kita gerakan. Di sini saya menggunakan sensor suhu dan aktuatornya saya menggunakan motor servo. Untuk aplikasi monitoring saya menggunakan MQTT Dash yang nanti terkoneksi ke yang nanti bisa kita monitoring juga melalui shifter.io. Untuk source code kita melakukan ada 4 include, yaitu DHT, servo, WiFi, dan MQTT. DHT untuk sensornya, servo untuk aktuator, WiFi untuk mengkoneksikan ISP kita ke WiFi milik kita, kemudian MQTT agar ISP kita dapat terkoneksi ke MQTT atau shifter.io nya. Kemudian di sini kita melakukan kita membuat variabel SSID dan pass berupa char. Ini SSID merupakan nama WiFi kita, kemudian pass adalah password WiFi kita. Kemudian di sini kita membuat variabel net dengan tipe data WiFi client dan variabel client dengan tipe data MQTT client. Kemudian di sini ada fungsi connect. Ini fungsi connect ini merupakan fungsi yang berguna untuk mengkoneksikan USB kita ke WiFi. Jadi awal dia akan melakukan checking WiFi, kemudian akan menampilkan WiFi check, kemudian connecting. Jika connect, maka dia akan menampilkan tulisan connected. Kemudian di sini klien akan mensubscribe data dari ISP kita. Ini sudah saya beri nama DHT data. Kemudian ada void message receive. Ini berguna untuk melakukan print atau menampilkan topik dan payload yang kita buat. Kemudian kita membuat variabel int pin DHT sama dengan 4. 4 ini merupakan jumper yang terhubung ke data DHT ke GPIO untuk menerima inputan data dari sensor suhu kita atau DHT kita. Di sini saya menancapkannya ke GPIO 4. Kemudian ada servo pin, ini juga sama, adalah jumper yang terkoneksi ke data. Kemudian saya menancapkannya ke GPIO 25. Kemudian kita membuat variabel new servo dengan tipe data servo. Setelah itu kita mendefine DHT type kita. Di sini saya menggunakan DHT 11. Kemudian kita membuat DHT tipe data DHT ini. Kita beri nama DHT dengan isi parameternya pin DHT, DHT type. Kemudian pada fungsi setup di sini kita melakukan serial begin. Serial begin kita buat pada 115.200. Kemudian wifi.begin ini menggunakan SSID dan pass yang sudah kita buat tadi yang char. Kemudian dht.begin kita memulai DHT kita. Kemudian ada client.begin
Ini kita menggunakan brokernya shifter.io. Kemudian net ini adalah wifi klien kita. Kemudian kita memanggil client.onMessage dengan parameter message receive. Kemudian jika sudah, kita akan menampilkan DHT11 test. Kemudian new servo.attach servo pin. Kemudian kita connect. Connect ini memanggil fungsi connect ya. Kemudian pada fungsi loop, kita melakukan client.loop. Kemudian kita beri delay 10 milis. Kemudian di sini ada kita membuat variabel t dengan tipe data integer sama dengan dht.read temperature. Jadi di sini kita memanggil fungsi read temperature untuk membaca suhu. Jika DHT kita gagal membaca suhu, maka akan menampilkan pesan gagal membaca suhu. Namun jika berhasil, jika suhunya di bawah 35 derajat, maka servo kita akan melakukan write dengan parameter 0. 0 di sini derajat. Jadi dia akan berputar 0 derajat atau tidak berputar, dan klien akan mempublish ke DHT data, kemudian ke alert dengan pesan suhu di bawah 35 derajat Celcius. Jadi jika suhunya di bawah 35 derajat, DHT kita maksudnya ESP kita akan mengirimkan pesan ke DHT data, kemudian ke alert bahwa suhu di bawah 35 derajat. Jika suhu di atas 35 derajat dan di bawah 45 derajat, maka new servo kita akan melakukan write 90, di mana dia akan berputar 90 derajat dan melakukan fungsi yang sama, yaitu client.publish DHT data alert suhu di atas 35 derajat. Jadi kalau suhunya di atas atau di atas sama dengan lebih dari sama dengan 35 derajat, klien akan mempublish pesan suhu di atas 35 derajat Celcius ke DHT, kemudian alert. Jadi jika suhunya di atas 35 derajat, ESP ini akan mengirimkan pesan ke DHT data alert, kemudian akan ditampilkan di sini. Kemudian begitu juga dengan ini, jika suhunya lebih dari sama dengan 45 derajat, dia akan berputar 180 derajat dan juga mengirimkan pesan. Kemudian karena shifter tidak bisa menerima pesan selain bentuk string atau melemparkan parameter string, maka di sini kita membuat char tstring, kita isikan 10, kemudian kita membuat itoa integer to array t, di mana t adalah nama dari DHT read temperature atau data temperatur kita tadi. Kemudian tstring di sini adalah nama char kita. Kemudian kita isikan 10. Kemudian baru kita dapat melakukan publish ke DHT data suhu, tstring. Jadi tstring ini nanti akan berisi suhu, namun dengan tipe data char, bukan integer lagi. Kemudian
berikut adalah shifter I/O yang sudah saya buat. Oh ya, untuk mendapatkan, nah ini merupakan nama ISP kita, ini bisa kita rubah sesuai dengan kemauan kita. Kemudian ini username dan password ini kita dapatkan dari atau setelah kita membuat namespace setting pada shifter.io. Jadi kalian harus membuat akun dahulu, akun shifter.io, kemudian bisa membuat new namespace. Sini saya sudah membuat servo DHT. Kemudian pada namespace setting, nah di sini kalian bisa melakukan add token. Dan, ini saya sudah membuat token yang kiri ini merupakan username dan yang kanan merupakan password. Nah, username kita isikan pada parameter kedua dan password kita isikan pada parameter ketiga. Ini bertujuan untuk mengkoneksikan ISP kita ke shifter I/O-nya. Begitu. Berikut merupakan rangkaian yang saya buat. Jadi ini adalah sensor suhunya dan ini adalah motor servonya seperti ini. Sensor suhu memiliki 3 pin, yang punya saya memiliki 3 pin, tapi ada juga yang 4 pin. Jadi pin yang paling kiri kita sambungkan ke minus, dimana minusnya tersambung ke ground. Kemudian yang tengah ini, dia akan tersambung ke GPIO untuk melakukan transfer data suhu. Di sini saya sambungkan ke pin 4 atau lubang yang nomor 7. Kemudian yang plus, yang paling kanan ini saya sambungkan ke plus. Untuk plusnya sendiri ini kita hubungkan ke 3,3 volt. Kemudian untuk motor servonya seperti ini. Dia memiliki 3 kabel. Warna orange, merah, dan coklat. Yang coklat saya sambungkan ke jumper warna hitam. Yang merah saya sambungkan ke jumper warna merah. Dan yang orange saya sambungkan ke jumper warna kuning. Jumper kuning saya sambungkan ke GPIO. Kemudian yang hitam saya sambungkan ke ground, dan yang merah saya sambungkan ke VIN ke 5 volt. Maaf. Untuk monitoringnya sendiri kita menggunakan MQTT Dash. Sebelumnya kita harus melakukan atau membuat project di MQTT Dash-nya dulu. Di sini saya sudah membuat sebuah project yang saya beri nama servo DHT. Kalau membuat project baru seperti ini, namanya kita isi sesuai keinginan kita. Addressnya menggunakan @broker.shifter.io karena kita menggunakan broker shifter.io. Kemudian username dan user passwordnya kita menggunakan username dan password yang kita gunakan tadi di ESP32 nya yang kita dapatkan dari shifter.io pada namespace settingnya. Kemudian client ID ini bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Dan kita masuk ke servo connecting. Di sini saya membuat 2 monitoring ya. Yang pertama adalah peringatan suhu berupa pesan.
dan yang satunya lagi berupa angka. Untuk yang pesan, saya beri nama peringatan suhu, kemudian topiknya DHT data /alert, jadi dia nanti masuk ke alert. Kemudian untuk publishingnya kita kosongkan saja karena kita hanya akan mengambil datanya, maka kita menggunakan subscribe. Kalau publish itu nanti dia akan mengirimkan data. Sudah seperti itu. Kemudian untuk yang suhu juga sama, saya beri nama suhu dan topiknya DHT data /suhu. Di sini kita juga hanya subscribe saja, tidak melakukan publishing. Untuk membantu bahwa alatnya bekerja, saya menggunakan sebuah lilin untuk menaikkan suhunya. Jika suhunya di bawah 35 derajat, maka tower motoservonya tidak akan bergerak atau 0 derajat ya tadi. Tapi jika suhunya mencapai 35 derajat, maka motoservonya akan bergerak 90 derajat. Jika suhunya mencapai 45 derajat Celcius, maka motoservonya akan bergerak 180 derajat. Di sini suhunya sudah 31, 32. Jika suhunya mencapai 35, servonya akan bergerak. Nah, seperti itu. Suhunya mencapai 35. Jika mencapai 45, servonya akan bergerak 180 derajat. Nah, seperti itu. Dia akan bergerak. Kemudian kita akan coba dinginkan. Sepertinya dia kembali ke arah semula. Saya menggunakan bantuan kipas untuk mendinginkan. Suhu mencapai 44, dia kembali ke 90 derajat. Jika di bawah 35 derajat, dia akan kembali ke 0 derajat. Nah, seperti itu. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.